Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur boleh lagi baku dapa walaupun hanya melalui online. Oleh karena kita masih menghadapi COVID-19 ini, tapi diharapkan kalian tetap semangat belajar dan tidak pernah surut ya. Dan kita akan lanjutkan materi ekonomi kita di hari ini. Ya, kita sekarang sudah di bab 2. Oke, kita sekarang di bab 2 tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Jadi kita sekarang sudah bahas di bab 2. Dan untuk hari ini, pada pertemuan kali ini kita akan bahas teori pertumbuhan ekonomi. Jadi apa itu pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Nah, apa itu pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi adalah suatu kondisi di mana terjadi peningkatan produk domestik bruto dari suatu negara atau daerah. Nah, pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan produk domestik bruto pada satu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Jadi ketika ada kenaikan berarti jadi pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat apabila persentase kenaikan produk domestik pada satu periode lebih besar dari periode sebelumnya. Misalkan tahun 2020 ternyata ketika dibandingkan dengan tahun 2019 ada peningkatan di mana ternyata tahun 2020 lebih besar dari tahun 2019. Berarti PDB terjadi peningkatan. Nah, kenaikan PDB tersebut tidak disertai penghitungan persentase terhadap tingkat pertumbuhan penduduk. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah satu keadaan di mana terjadi kenaikan PDB atau PDB suatu negara tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk. Nah, kita mulai di teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, A, teori pertumbuhan ekonomi historis, B, teori pertumbuhan ekonomi klasik, C, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, dan D, teori transformasi struktural. Kita mulai di teori pertumbuhan ekonomi historis. Oke, ini adalah tokoh-tokoh yang ada di teori pertumbuhan ekonomi historis. Pertama, teori pertumbuhan ekonomi menurut Friedrich List. Dia mengatakan bahwa menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi satu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Nah, menurut Friedrich List ini tahap-tahapan dalam pertumbuhan ekonomi. Pertama, tahap berburu dan mengembara, baru dia menikah di tahap beternak, baru yang C dikatakan tak bertani, dan ya dia tahap kombinasi bertani dan kerajinan. Jadi yang ini D sebenarnya bukan C ya, D tahap kombinasi bertani dan kerajinan, dan E tahap industri dan perdagangan. Ini menurut teori dari Friedrich List. Nah, sekarang teori Bruno Hildebrand. Ini dia yang Bruno. Nah, perkembangan ekonomi didasarkan atas cara distribusi alat kebutuhan. Nah, menurut Bruno ini tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Pertama, masa berburu dengan barter natural. Jadi barter pertukaran barang ya dengan barang pertukaran. Misalkan Prilly membutuhkan bukan ikan, baru misalkan Vanessa membutuhkan jagung, jadi mereka harus cari ya, jadi baku tukar. Jadi misalkan Prilly ikan, Vanessa menghasilkan jagung. Jadi misalkan dua-dua misalnya membutuhkan, misalkan Vanessa membutuhkan ikan, baru Prilly membutuhkan jagung, nah baru bisa ya jadi barter antara dua jenis jagung dan juga ikan yang tadi.
Itu masa barter. Baru B, pertukaran dengan uang. C, masa pertukaran dengan kredit. Nah, itu menurut teori dari Bruno. Nah, kita lanjut di teori Corbusier. Ini Corbusier. Nah, perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Nah, menurut Carr, tahap-tahap dalam pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. A, rumah tangga tertutup. Baru ada rumah tangga kota. D, C, rumah tangga bangsa, dan D, rumah tangga dunia. Nah, kalau tertutup, baru ada rumah tangga kota, rumah tangga bangsa, dan rumah tangga dunia. Ini tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang menurut Carl Kurz. Kalau tertutup berarti masih tradisional. Kalau rumah tangga dunia berarti sudah, kalau orang sudah internasional, masyarakat luar negeri. Baru yang keempat, teori Warner-Sambart. Nah, menurut Warner-Sambart, pertumbuhan ekonomi menurut dia didasarkan atas susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Nah, menurut dia, tahapan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. A, masa ekonomi yang tertutup. Nah, masa ekonomi tertutup dikatakan, ciri dari masa perekonomian tertutup pada masa ini adalah kegiatan manusia hanya memenuhi kebutuhan sendiri, belum ada pertukaran barang dan jasa. Baru yang B, masa perekonomian kerajinan dan pertukaran. Nah, ciri pada masa ini adalah kebutuhan manusia meningkat, pembagian kerja sesuai keahlian, dan pertukaran barang dan jasa mulai terjadi walaupun belum didasari motif keuntungan atau profit. Baru dikatakan terus meningkat. C, masa perekonomian kapitalis. Ciri dari masa ini adalah perusahaan mengumpulkan berbagai keahlian dari masyarakat. Hubungan tidak tertumpu pada kekeluargaan, namun antara pemilik modal dan pekerja. Jadi produksi bermotifkan keuntungan dan struktur masyarakat berdasarkan kepemilikan modal. Nah, yang lima, ya ini teori historis ya. Yang kelima, teori menurut Walt Whitman Rostow. Menurut M.B. Rostow, berdasarkan sejarah seluruh negara mengalami 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi ada 5 tahap menurut Rostow pertumbuhan ekonomi. Tahap yang pertama, A, perekonomian tradisional, di mana kehidupan masyarakat masih tradisional dan tradisi sangat berperan kuat. Baru dia katakan yang ke B, perekonomian transisi, di mana masyarakat menyadari pentingnya pembaruan dalam kehidupan, atau the precondition for take off. Yang C, perekonomian lepas landas, the take off. Pada tahap ini perekonomian sudah meningkat. Dan D, perekonomian menuju kedewasaan, the drift the maturity, mana masyarakat mampu menggunakan teknologi modern sehingga pemanfaatan faktor-faktor produksi bersifat efisien dan efektif. Itu faktor produksi, masih ingat ya, yaitu sumber alam, sumber manusia, ya skill ya kalian, tenaga kerja manusia itu sumber manusia, dan juga kewirausahaan, itu faktor-faktor produksi. Dan E, menurut ya DP tahap-tahap pertumbuhan menurut Rostow, perekonomian dengan tingkat konsumsi yang tinggi, di mana masyarakat menurut Rostow telah mencapai yang namanya murah. Saat ini Sekarang Anda pertumbuhan tidak ekonomi menyetujui klasik. untuk melakukan panggilan ini. Akan lakukan itu. Pokok-pokok pikiran ekonomi klasik mengenai tatanan ekonomi masyarakat. Satu, ini ada pokok-pokok pikiran ekonomi klasik. Kebijakan pasar bebas, setiap individu maupun unit-unit usaha harus diberi kebebasan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Jadi ada kebebasan ya dalam menjalankan kehidupan. Baru pokok pikiran yang kedua dari ekonomi klasik, kegiatan ekonomi yang didasarkan mekanisme pasar akan lebih efektif tanpa campur tangan pemerintah. Baru tiga, nilai dan harga barang
tingkat upah, tingkat sewa tanah, dan laba ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Nah, ini adalah tokoh-tokoh ekonomi klasik. Yang pertama yang terkenal itu adalah Adam Smith dengan bukunya The World of Nation. The World of Nation yaitu buku yang ditulis oleh Adam Smith. Nah, Adam Smith menyatakan bahwa cara menganalisis pertumbuhan ekonomi melalui dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor pertumbuhan output total dan faktor pertumbuhan penduduk. Jadi pertumbuhan output total dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber modal. Jadi pertumbuhan output itu, hasil total itu dipengaruhi 3 komponen, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Pertumbuhan penduduk berperan penting dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan penduduk. Baru yang kedua, tokoh dari ekonomi klasik, David Ricardo. David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melipat. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun menurut dia, dan upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum sehingga perekonomian akan mengalami kemerdekaan atau station state. Nah, teori David Ricardo itu tertuang dalam bukunya berjudul The Principle of Political and Taxation. Nah, itulah pertumbuhan ekonomi menurut klasik. Nah, sekarang kita lanjut di teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama menurut Joseph Schumpeter. Ini fotonya Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya. Lalu yang kedua, menurut teori Robert M. Solow, dia mengatakan bahwa dia berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow, pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumber daya yang positif. Nah, teori yang ketiga, menurut Harold Domar. Ini 2 tokoh ya, dia tokoh, mereka gabung jadi Harold Domar. Nah, teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori ini juga membahas tentang pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Itu menurut Harold N. Domar. Nah, sekarang kita lanjut di teori transformasi struktural. Teori transformasi struktural memfokuskan pada upaya yang mendorong negara miskin dan berkembang mengubah struktur ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, struktur ekonomi berasal dari sektor pertanian ke sektor industri dan sektor jasa. Nah, negara kita masih dalam tahap sektor pertanian menuju ke sektor industri dan sektor jasa. Nah, ini foto atau wajah dari tokoh atau teori transformasi struktural, yaitu teori itu apa? B. Arthur Lewis. Jadi teori informasi struktural dipelopor oleh Arthur Lewis. Ya, siapa tahu di kemudian hari ketika kalian belajar sungguh-sungguh lanjut kuliah,
dan seterusnya. Siapa tahu Yang Li dia menjadi salah satu tokoh ekonomi apalah itu, atau Vanessa atau Jansen, Vidi ya jadi tokoh-tokoh ekonomi di kemudian hari. Nah, menurut Lewis, suatu negara akan mengalami pertumbuhan ekonomi jika terjadi transformasi struktur ekonomi. Nah, akibatnya tenaga kerja di sektor pertanian akan pindah ke sektor industri dalam meningkatkan produktivitas dan output. Oke, terima kasih banyak. Materi kita sudah selesai ya untuk hari ini, dan sangat diharapkan materi kalian kembangkan dan kalian terus pelajari dengan baik supaya kalian betul semakin supaya apa? Supaya saatnya waktunya tiba kalian menjadi pemimpin yang hebat ya. Siapa tahu di kemudian hari kalian yang sementara Zoom hari ini, kalian akan menjadi tokoh-tokoh ekonomi. Ya, kalian akan mengajukan teori-teori untuk kemajuan bangsa bahkan dunia. Oke, demikianlah pertemuan hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua dan selamat pagi.